lanjut di pelajaran dulu ya. Mereka masuk setelah ibu guru datang, mereka belajar, kemudian setelah belajar mereka istirahat, mereka ke kantin. Seperti itu. Ini ada dua ini. Tunggu dulu. Ini ada 2 segmen ya. Kenapa enggak dijadikan 3 segmen, Bu Arna? Bisa sih Pak, kalau nanti disuruh tambahin, nanti tambah lagi. Iya, karena kan karena kan nanti di apa lagi namanya? Di short cerita pendeknya itu kan ada 3 segmen. Kalau Ibu mau menggunakan 3 segmen boleh. Iya. Jadi nanti Ibu situasikan kalau misalnya nanti naskahnya sudah sebentar kita lihat, silakan Ibu uji coba, nanti dilihat bagaimana waktu yang dipakai, apakah cukup, jangan sampai kan percakapannya belum selesai, habis waktunya. Ya. Dan nanti Ibu selesaikan saja. Nanti sebentar kita cek naskahnya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita uji coba, tidak cukup dengan waktu itu, berarti Ibu tambah segmen saja. Ibu tambah segmen saja. Jadi ada beberapa yang Ibu nanti alihkan ke situ. Yang bisa diringkas saja. Ya. Kalau ada yang mau dipotong, silahkan dipotong saja. Yang mana yang cukup untuk mendukung pokok materi dengan indikator yang ada. Oh iya. Ya. Kemudian suasana ini, saya masuk lagi ke visualisasi suasana di kantin sekolah. Berarti setelah sedang makan di kantin sambil membicarakan pelajaran di kelas. Begitu. Jadi seperti itu ya. Ini penutup tiga ya. Cukup dari segmen atau sudah dicoba? Nah itu ya. Jadi nanti sebentar bagaimana caranya memindahkan harus lebih cepat. Jadi si murid kita 3 ini betul-betul harus standby ada di dekat kita, kemudian dia tahu alurnya seperti apa yang dia inginkan. Saya kira sudah bagus ya Bu ya. Ini penutupnya nanti tinggal dialihkan nanti ke segmen 3. Saran Pak Hairudin. Iya, silakan Bu Hajra, silakan. Itu kan sudah disampaikan yang lalu oleh Pak Hairudin bahwa untuk satu segmen itu maksimal 30 detik. Kalau ini tadi saya lihat di awalnya waktu yang diberikan itu 5 menit ya. Jadi kalau punya 2 segmen berarti hanya 1 menit Bu. Jadi perlu diperbaiki. Untuk visualisasi misalnya ini kan ceritanya di segmen 1 ada gurunya yang menjelaskan atau bagaimana? Sebelum belajar Ibu, sebelum belajar. Jadi di segmen 1 belum ada materi yang masuk. Ya. Silakan dilanjutkan Pak Hairudin. Oke, saya mau beri masukan lagi. Saya melihat Ibu Sukriani ini ada video yang dikirim tapi dijelaskan materinya, belum dijelaskan. Jadi saya lihat di situ dia 9 menit lewat 9 detik. Memang kalau kita lihat ya, satu segmen itu 30 detik. Tapi kalau kita sudah apalagi namanya ekspor, itu biasa lebih dari itu. Jadi saya mencoba juga buat satu segmen itu biasa tertulis 30 detik, tetapi setelah kita ekspor itu jadinya 1 menit 30 sekon. Jadi seperti itu biasanya. Jadi nanti kalau hasil ekspornya itu kita lihat. Ya, saya lihat seperti itu. Ini siapa lagi yang mengirim? Ibu, saya melihat di grup ya. Ini di grup ada satu segmen Ibu, siapa? Pak Saiful. Itu hampir 1 menit. Ya. 0,56. Iya. 0,56. Itu saya lihat ya. Kemudian
Ini baru pantomin 2 menit 34 detik. Ini baru satu ini ya. Jadi saya kira memang beda-beda time-nya, mungkin diekspor. Kalau di yang kita tahu kan biasanya 30 detik ya Bu Hajra ya. Ya, ya Pak. Iya, tapi ternyata kalau sudah diekspor ini bahkan lebih dari itu. Makanya kita ya, nanti hasilnya dilihat. Ya. Ya. Baik, itu nanti Ibu Arna coba-coba nanti pada saat buat video ini, kalau memang waktunya tidak cukup, maka Ibu pindahkan ke segmen yang kedua. Kita lanjut lagi ke setelah jabaran materi, kita buat naskahnya. Oh, ini naskah. Ini naskahnya ya, Bu Arna. Jadi nanti dilengkapi di sini Bu Arna, kasih topiknya, judulnya di sini naskah video, ya. Masya Allah, Kemudian ini Bu Arna sudah selesai sampai naskah. Wah. Bisa juga Bu Arna ini imajinasinya sampai ya. Ini kita mulai dari segmen 1. Berada di ruang kelas pagi hari. Pagi itu kelas masih sepi, hanya ada beberapa orang siswa yang mengobrol dan ngobrol dan membersihkan kelas. Mereka asik sekali membahas, ya, membersihkan kelas. Mereka asik sekali membahas sesuatu. Di antaranya mereka ada Abid, Yesa, dan Aisyah yang sedang piket kelas. Nah, bagaimana Ibu, seperti apa nanti tampilannya di video yang Ibu maksud ini? Untuk menjelaskan itu, pagi itu kelas seperti apa, langsung masuk di percakapan atau bagaimana? Masih berdiri semua di dalam kelas, Pak. Masih ada Yesa, Abid, Aisyah. Nanti pada saat ada tiga-tiganya langsung ngobrol di situ, Pak, tentang pelajaran IPA yang dipelajari kemarin. Oh, begitu. Iya. Jadi di dalam kelas, dia masuk di dalam kelas. Jadi setelah itu, iya. Suara apa itu ya? Ini suara apa? Suara orang mengerti kayaknya. Ya, baik, saya lanjut lagi. Abid, Yesa, kamu masih ingat pelajaran IPA kemarin? Waduh. Tunggu dulu. Kita kembalikan barang-barangnya dan apapun hukumannya tidak bisa. Kalian benar-benar termasuk baik yang Ibu Rastina kayaknya yang aktif. Hah? Ibu Rastina. Oh, ini ya. Oke. Sudah. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Abid, Yesa, kamu masih ingat pelajaran IPA kemarin? Yesa, pelajaran yang mana? Sambil menggaruk-garuk kepalanya. Abid, masa kamu lupa tentang ekosistem? Oh iya, kalau aku masih ingat. Berjalan mendekati Abid. Oh ya, Aisyah ya. Abid, kalau kamu masih ingat, coba jelaskan arti dari ekosistem dan contohnya. Aisyah. Ini Abid bertanya ke siapa ini? Ini kan tadi Aisyah, iya, kalau aku masih ingat, dia kayak condok ya, Pak. Oh, begitu. Jadi, oh ya, jadi Aisyah yang menjawab, ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan. Contohnya ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem lautan, hutan, ekosistem sungai, dan masih banyak lagi. Yesa, iya, sekarang aku ingat. Abid, dasar. Makanya kalau Ibu menjelaskan jangan menghayal.
Abi tertawa sambil kembali ke tempat duduknya. Ya, berarti saya khawatirnya ini harus tangannya Ibu Arna itu harus lincah di Iya, ini. Pak. Makanya agak lama saya kerjakan, harus pindah-pindah. Jadi memang ya kepalanya itu memang harus dipencet itu, Bu. Untuk mengarahkan dia ini. Sudah. Sekarang kita siap-siap saja tuh bel masuk berbunyi. Oke. Oke, ya. Seperti itu ya percakapannya. Ini sepertinya ini enggak cukup satu segmen ini ya. Iya, Pak. Enggak cukup. Karena yang panjang penjelasannya itu ekosistem. Iya. Aisyah. Kemudian kalau saya sih langsung saja ini karena percakapan ini kan ambil waktu nih Yesa, pelajaran yang mana sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kamu masih ingat pelajaran? Iya. Sudah dicoba ini kamu? Sudah Bu, tapi tidak cukup di waktunya itu. Iya. Kita pindah-pindah itunya. Iya. Harus dikat. Pasti Bu Arna tahu ini kalau sudah uji coba lebih bagus tidak usah ini. Cut yang ini ya. Seperti itu Bu Arna. Yang penting tetap masuk intinya Pak ya. Iya. Ada penjelasan ekosistem adalah yang materinya. Yang jelas ini inti materinya ini adalah di Aisyah. Yang ini kan yang mau dituju. Kalau yang ini kan basa-basi sebelum ke Aisyah ini. Hilangkan saja sebagian. Iya. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke segmen 2. Kantin sekolah. Oke, kantin sekolah jam istirahat. Panjang juga ini, Bang. Oh, ini juga. Karena kan kita sini sampai berbunyi. Oke. Terus bagaimana menandakan bahwa ini sudah jam istirahat ya? Harusnya begini, di jam istirahat ini supaya tahu ada ibu gurunya, baik anak-anak sekarang istirahat. Nah, terus Yesa, Aisyah, Abid, ayo kita ke kantin. Terus sampai di kantin mereka ngobrol. Karena kalau misalnya kalau kita kasih masuk ini jam 4 sore saja, iya ini kan agak panjang dia. Kita ringkas saja ini percakapan ini. Terus langsung saja. Bagaimana tugas Ibu Guru sebentar? Ke rumah yuk. Ayo. Terus masuk di mana lagi nih? Kita ditugaskan mencari gambar. Mencari komponen abiotik dan komponen biotik. Wah, panjang sekali ini, nggak cukup satu segmen nih. Nggak cukup satu segmen ini. Terlalu panjang Terlalu panjang. Iya, memang arahnya memang sudah bagus. Cuman kan kita dibatasi oleh satu segmen itu dengan waktu yang ada. Jadi tinggal Ibu bagaimana meringkas ini supaya tujuan yang ada di segmen 2 itu tercapai. Iya, seperti itu ya. Iya. Pasti arahnya nanti Ibu dengan sendirinya pasti akan tahu, oh saya maunya ini enggak usah ini percakapannya panjang, ambil waktu ini. Nanti baru sampai misalnya Yesa, Aisyah, Abid, Yesa, Abid habis. Bisa juga mungkin bisa jadi dua segmen. Bisa juga seperti itu. Jadi segmen 3. Jadi segmen 3 Bu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu mau pakai ini seluruhnya bisa saja. Jadi misalnya Yesa, Aisyah, Abid, Yesa, Abid, kemudian Aisyah itu misalnya segmen 1. Segmen 2. Terus lanjut lagi ke bawahnya itu segmen 3. Kemudian dengan penutup. Saya kira itu ya. Mungkin Ibu Hajrah ada lagi masukan? Ini sudah bagus. Ini sudah cocok, ini sudah sesuai dengan GBIM dengan JM-nya. Tinggal di bagaimana Ibu. Allah sekali nih Bu Arna sudah selesai sampai naskah. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang lain harap dicatat juga beberapa catatan tadi supaya tidak berulang dibuat. Tolong diperhatikan waktunya dan percakapannya disesuaikan sesuai dengan waktu yang tersedia.
Oke, Kita Bapak Ibu. catatannya yang di yang di GBIM itu Pak ya? Iya. Saya kira Bukunya Bu Arna langsung untuk tadi ya. referensi. Iya. Ya. Bukunya dulu, terus setelah buku baru di bawahnya Di YouTube link. kalau menggunakan Baru YouTube. link YouTube-nya. Iya. Iya, iya. Ya. Itu hanya satu bukunya ya, Bu Arna. Iya. Di buku IPA itu hanya satu. Iya, Penerbitnya satu ya. Oh iya. Oke. Siap. Oke, baik. Ini ada siapa nih? Pak Muhammad Abe, link di atas berbeda ya. Yang di atas yang mana yang Apa ya? Di dimaksud? daftar hadir. Sama Pak. Daftar hadir mungkin maksudnya. Sama. Yang mana Pak Reski? Link daftar hadir mungkin maksudnya. Ya, link daftar hadir karena dua kali Oh, saya iya. lihat jadi. Sama Pak, cuma kan ini ada beberapa teman yang baru masuk, Siap, jadi siap. dikirim ulang. Iya. Yang baru merespon baru 9 orang. Oke, kita sudah ada 19 partisipan. Ya, Itu terima kasih Bu Arna ya, itu masukan. Tinggal sebentar kita praktekkan. Nanti kita sama-sama lagi praktek. Bagaimana caranya dipuntir kepalanya ini. Makasih banyak Mas Rosi. Garuk-garuk kepala, memang cara itu Pak ya. Iya. Tapi sayang saya sudah coba mendownload Power Mirror untuk menghubungkan antara HP ke laptop, tapi saya belum berhasil. Nanti kalau misalnya berhasil, saya akan masukkan juga di grup supaya Bapak Ibu bisa bekerjanya di laptop, ya, bisa. Tapi saya sudah mencoba ini beberapa kali coba, tapi saya belum berhasil. Mungkin perlu konsentrasi. Ada langkah yang saya lewati. Ibu Hajrah sudah menggunakan itu, tapi apa Ibu Hajrah? Aplikasi memo. Iya, aplikasi tapi memo ini yang saya buka lagi tidak mau juga tampil. Tidak mau tampil. Oke, baik. Ya. Kita selingi dulu contoh video ya, supaya kita Ya. tidak terlalu tegang. Ada video yang dibuat oleh Bu Hajrah, ada juga yang saya buat, ya. Kita coba lihat-lihat dulu. Baik, saya akan share. Mudah-mudahan bisa tampil suaranya. Mudah-mudahan. Loh, mana itu? Salah. Oke, coba share ya. Kita nonton video dulu. Jangan tertawa ya, ini baru uji coba juga. Oke. Ini sudah terlihat? Sudah. Ini pentingnya sudah. Ya. Oke. Baik. Di mana kabel mana? Oh, tidak terlihat ininya Bu Hajrah. Oh, ini ada. Oke, oh ini matematika. Ini pentingnya sarapan. Coba diputar ini, saya putar ya. Bismillah. Tidak ada juga suaranya Pak. Hah? Tidak muncul juga suaranya. Nggak muncul juga suaranya. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana caranya dimunculkan suaranya? Tapi kalau saya didengar. Oh iya. Biasanya Pak mau di-share Ya. audio komputer biasanya. Oh, Ya. audio. Biasanya mau Audio. di-share audio komputer biasanya Pak. Kalau di Zoom begitu. Tidak tahu kalau di Webex ini Pak. Harus di-share audio komputer baru bisa. Masuk di audio. Masuk di share. Kalau di Webex saya kurang paham juga di mana kalau misalnya di Zoom seperti itu masalahnya itu harus di-share audio komputernya. Kayak mungkin admin yang bisa Pak. Tidak ada kalau di sini. Tidak ada ya? Aduh. Oh, ini mungkin di bagian atas, optimize for motion and video. Yang mana Bu Hajrah? Yang share konten ada di sebelah kiri atas. Ya betul. Kayaknya itu. Setelah share konten,
Ada bagian kiri atas. Optimize for motion and video. Ini kan share. Terus Bagian kiri atas yang mana? share konten, ini share konten. Salah. Tunggu dulu, saya tutup screen dulu ya. Ini share konten. Share konten. Ada di bagian kiri atas, Pak Hai. Share konten, terus Ada bagian kiri atas. Bukan kontrol. Masih di bagian share konten tadi. Share konten belum dipilih kontennya. Ada di bagian kiri atas. Optimize. Anda panah kok, ya itu. Diganti menjadi for motion and video. Oke, siap. Coba kita deh. Saya sudah coba. Nih. Coba jangan bobor aja deh. Tunggu ya, aku bertahu. Oh iya, sudah muncul. Terima kasih ilmunya. Oke, coba saya kembali. Ya, oke. Tapi itu serius sekali mengetik. Siapa yang serius sekali mengetik itu? Kita nonton dulu ya. Ya, ini video lucu-lucu ini. Guru lagi mengajar. Perutku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Tunggu ya, aku bertahu dulu. Ada apa kalian? Kok ribut? Ini Bu Guru. Jadi perutnya sakit. Iya Bu, aduh sakit sekali Bu. Aduh, kasihan. Suaranya yang ada, Pak. Gambarnya enggak ada. Belum sarapan betul ini. Tadi kamu sudah sarapan. Belum sarapan betul. Bu, tadi aku tidak sarapan. Bu, ini videonya dibikin beberapa tahun lalu kayaknya pada saat diklat. Waktu itu HP saya tidak bisa menginstal, jadi harus pinjam HP-nya suami. Jadi nanti dia baru sarapan. Ini juga nanti malam-malam tidur sekian anak berdekat. Bisa belajar dengan jadi memang baik. Tidak ribut. Iya Bu Guru. Insya Allah akan aku ingat. Yang kecil di. Ayo Aisyah temani Yahdi ke kantin dulu biar dia bisa sarapan. Ya Bu, Insya Allah saya temani. Kalau ini hanya pakai satu suara. Tidak ada 3 pemerannya tapi satu suara yang berubah-ubah begitu. Nanti didengarkan videonya Pak Hai lebih bagus lagi. Ada Yakdan. Ya ini tadi seperti yang di punyanya Pak Ibu Harna ya, jadi ini berpindah ke kantin. Yang tadi di ruang kelas, ini sekarang mau sarapan. Minta izin Bu Guru, tadi sakit perut di kelas. Oh, sama dengan aku. Aku juga sakit perut. Jadi, Bu Guru sarankan untuk sarapan dulu di kantin. Tadi aku salah, tidak dengarkan kata ibu di rumah, padahal ibu menyuruhku sarapan dulu. Iya, aku juga begitu. Ya, mari sekarang kamu duduk supaya sama-sama sarapan. Lain kali ingat ya, sarapan di rumah dulu sebelum ke sekolah, biar kamu bisa belajar dengan baik. Nah, kalau videonya sudah selesai, itu judulnya ada di belakang. Kemudian juga ada penulisnya. Nah, ini tokoh-tokohnya ya. Jadi tokohnya tadi itu di kelas itu kan ada 3. Ada Yahdi, Aisyah, dan Ibu Guru. Nah, setelah di kantin ada Yakdan. Berarti dia sudah menjadi berempat. Ya. Ini kelebihannya juga, kita bisa memasukkan nama-nama anak-anak kita kalau supaya mereka lebih bersemangat. Ya. Itu tentang sarapan. Berapa durasinya ini Pak? Berapa lama ini durasinya?
Kalau ini durasinya 5 menit ini. berapa menit ini? 1 menit lebih. 1 menit lebih. Berarti ini dua segmen ya, Bu ya? 3. Mana Bu? Ya. Ya. Tunggu dulu, saya mau lihat berapa anunya nih. Durasinya. 3 menit 16 detik 50 sekon. 3 menit 16 detik. Ya. 3 menit. Iya. Berarti ke 1 menit 1 second, 1 sesi. Satu, iya, seperti itu. Kenapa berbeda-beda ya? Coba kalau kita yang kedua lagi. Coba. Ini perlu disetting juga ya? Coba. Langsung, Pak. Selamat pagi Ya, anak-anak. sudah muncul, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak Guru. Alhamdulillah, anak-anakku kelihatan sehat semua. Jadi di video ini ada musik latar yang seperti Ibu Arna inginkan ya. Jadi ada musik pengiringnya kalau yang ini, ya. Apakah sudah sarapan pagi? Sudah, Pak Guru. Baiklah, sekarang Bapak mau tanya, apakah masih ada yang ingat pelajaran kita kemarin? Saya, Pak Guru, ingat tentang berhitung angka 1 sampai 5. Baiklah, coba Rahman sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik anakku, ternyata pintar semua. Ayo kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Anak-anak, pelajaran kita selanjutnya yaitu berhitung angka 6 sampai 10. Baik, Pak Guru. Caranya baik. Silahkan ambil buku dan pensilnya. Iya, Pak. Kompak betul. Bapak akan menuliskan di papan tulis. Ini lebih bagus ini karena seperti yang sudah dikerjakan sebelum buat videonya. Ini Mereka sudah buat persiapan. Jadi sudah dilatih anak-anak sebelumnya. 8, ini angka 9, ini angka 10. Itu angka berapa yang di atas sekali, Pak Guru? Itu angka 6. Ditulis ya, Nak. Iya, Pak. Anak-anak, apa sudah selesai semua menulis? Sudah, Pak. Baiklah, coba semua sebutkan angka di atas. 6, 7, 8, 9, 10. Bagus, pandai semua. Nah, yang sudah selesai menulis, kumpul bukunya ya. Lalu silahkan istirahat. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Berapa orang ini pengisi kalau suara yang- tanpa hal? Coba perhatikan Pak Ibu. jadi memang anak saya kemanakan di rumah itu saya kumpulkan. Jadi saya buat skripnya dulu seperti apa yang saya mau capai. Kemudian saya kasih tugas. Nanti kalau yang ini kamu bicara ya, ini kamu yang bicara ya. Jadi sebelum saya kerjakan itu saya uji coba sampai 2-3 kali itu, baru saya proses.
proses. Jadi seperti itu. Jadi karena kalau salah itu saya ulangi lagi. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita membuat itu jangan takut salah, enggak apa-apa. Kita coba dan coba seterusnya. Nanti yang bagus baru kita publish. Nah, ada satu yang saya lupa. Ketika kita mau mulai membuat video itu di apalagi namanya, ketika kita menentukan tokohnya, pemainnya, itu jangan kita lupa untuk mengganti atau rename, merename nama-nama tokoh yang ada. Karena kalau kita tidak rename, maka nama yang sesungguhnya muncul itu adalah yang ada di kartun tersebut, tokoh itu. Seperti ini yang saya sempat ganti itu hanya Rahman. Yang keempat lainnya saya tidak sempat ganti. Jadi berapa banyak tokohnya itu nanti di sini juga akan terlihat berapa banyak yang kita tokohnya yang kita gunakan. Ya, seperti itu masukan dari saya. Jadi nanti kalau sebentar kita praktek, mulai contoh praktek, nanti akan dengan sendirinya. Jadi jangan takut bahwa salah lagi. Kalau misalnya ada keliru, kita hapus. Kan mudah dihapus, dia tidak akan tersimpan. Nanti betul-betul dia akan tersimpan ketika kita ekspor. Ya, jadi tidak usah takut bahwa ini salah. Kita jadi yang saya sampaikan minggu lalu itu adalah pada saat kita membuat, kita memang betul-betul konsen membuat naskahnya dulu, kemudian kita kasih tahu ke yang kita tunjuk sebagai tokoh atau pemainnya di situ. Jadi jangan kasihan pada saat tiba masa tiba akal dia langsung ditunjuk, jadi dia seperti tidak siap. Jadi kalau mau buat begini kita usahakan tunjuk. Hasilnya itu dia senang sekali. Coba Bapak Ibu itu kemudian Ibu tampilkan di sekolah, pasti meriah itu. Kalau mereka sudah lihat itu pasti mereka akan tertarik. Seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya. Mohon maaf kalau siswa yang minta buat sendiri ya Pak. Iya, bagus juga kalau siswa. Iya. Mereka bisa berkreasi. Kalau Bu Arna kan kelas 5 dia tunjuk. Panggil Bu Arna kelas 5 siswanya yang 3 orang itu. Pasti senang itu kalau siswa begini. Jadi Ibu Arna nanti yang tinggal atur settingan tokohnya, ini mau kemana, dia mau kemana. Jadi yang bicara nanti kan anak-anak. Iya, nanti kasih naskahnya Pak Tol sesuai dengan nanti. Iya, seperti itu. Oke, saya stop screen dulu ini. Kemudian siapa lagi yang sudah siap ininya? Kita sampai jam sudah hampir jam 3 Pak. Masih ada lagi pelatihan ya? Atau bagaimana Bapak Ibu, ada yang siap mau praktek? Ada yang mau siap untuk tampilkan GBM-nya untuk diberi masukan, ataukah kita mau langsung praktek saja? Saya mau tanya satu persatu dulu. Pak Rais. Halo Pak Rais. Pak Rais. Mana Ki? Pak Reski? Halo. Belum Pak. Belum. Oke. Baru berimajinasi ini. Oh, berimajinasi. Banyak Pak, banyak itu materi itu. Banyak materi, jangan semua materi kita ambil. Fokuskan satu materi, kemudian satu IPK-nya atau 2 IPK-nya, kemudian kita buatkan pokok materinya. Cukup itu Pak, jangan keseluruhan. Jangan terlalu kita pikir untuk keseluruhannya. Ya, saya sudah pikir-pikir Pak, mungkin saya di metabolisme. Metabolisme mantap. Biologi. Ibu Sukriani gimana Bu Sukriani? Yang ini belum selesai materinya tapi habis waktunya. Mana Ibu Sukriani? Mungkin sudah ada GBM-nya Bu Sukriani? Buat, tapi belum. Tadi saya ekspor nggak bisa terputar videonya, jadi saya ulangi nih. Oh begitu. Berapa segmen Ibu buat? Baru satu segmen. Saya tanya dulu, apa di latar ini ada yang untuk ruang guru? Karena di percakapan anak itu kan ini ceritanya dia sudah menunggu ibu gurunya yang mau masuk. Selesai sesi pertama. Nah, kelasnya selesai mengajar. Jadi pelajaran selanjutnya itu pelajaran PAI. Anak-anak sedang bercakap tapi ibunya belum datang, sudah
sekitar berapa menit ditunggu, akhirnya dia mau pergi cari ke ruang guru. Apa di latarnya ada latar seperti itu? Oh, tidak ada latarnya. Nanti iya, tidak ada latarnya seperti itu. Oh, Cuma tidak. cuma Ada ibu di ruang imajinasikan saja. Ah, Ibu imajinasikan saja, gambarkan saja seperti apa ya. oh iya ya. Siap, Pak. Jadi memang di cerita itu tidak mesti harus semuanya masuk, tinggal kita cut karena ini kan ada batasan-batasannya. Yang penting tujuan yang pencapaian itu sesuai dengan materi yang kita mau dapatkan, jangan sampai lebih banyak variasinya daripada tujuan yang dicapai. Jadi yang utama itu adalah IPK-nya. Oh iya. IPK-nya itu sesuai dengan materi yang kita mau capai. Jadi yang sampai percakapan yang panjang tetapi tujuannya itu terlupakan atau tidak sampai ke situ. Jadi bagusnya bagaimana settingan kita membuat alur itu semuanya bisa dapat ya, semuanya bisa masuk. Kalau idealnya ini berapa segmen, Pak? Supaya bisa terwakili satu KD misalnya. Ya, kalau itu tergantung dari pembuatan ibu. Misalnya ibu mau mengangkat misalnya mata pelajaran apa, ibu pilih satu ini saja, karena kalau mau keseluruhan itu tidak akan muat ya, karena waktu kita kan terbatasi oleh setiap segmen itu. Ada 30 sekon itu. Makanya nanti kalau ibu sudah buat skripnya, tinggal uji coba. Oh, saya nggak usah masukkan ini tidak terlalu penting. Rencananya kan saya buat ini per pertemuan. Jadi seperti kemarin yang saya pernah buat di media Foton, saya buat per pertemuan. Jadi satu kali itu ada pertemuan, saya buat video animasinya per pertemuan. Jadi rencananya ini di Tuntastic ini saya buat per pertemuan begitu. Iya, nggak apa-apa. Misalnya tanda-tanda hari akhir, seperti itu. Iya Bu, ya. Jadi kalau misalnya KD-nya itu ada beberapa pertemuan, silahkan. Yang jelas bahwa tujuan yang kita ingin capai, indikator yang kita sudah tetapkan itu memang ada dalam video yang kita buat, seperti itu. Ya Pak. Ya, nanti kita lihat. Pasti Bapak Ibu sudah berpengalaman kalau membuat IPK-IPK-nya. Tinggal bagaimana Ibu mengkondisikan, mengatur dengan sebaik-baiknya interval waktu dan sesuaikan dengan IPK yang kita mau tuju atau kita mau capai. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Baik Ibu Sukriani. Bagaimana Ibu, siapa lagi tadi yang Ibu Fidelia? Ibu Fidelia ini dari tadi mengetik terus sepertinya. Ibu Fidelia, halo. Selamat siang Pak. Aduh, selamat siang. Saya ini GBIM saya. Jangan terlalu panjang GBIM-nya Bu. Cari yang ringkas-ringkas saja. Tidak panjang tapi harus cari ide. Saya punya idenya penyelesaian pengukuran jarak menggunakan rumus aturan kosinus. Gitu. Itu makanya lagi merancang nanti pembicaraan bagaimana diarahkannya kemana begitu. Iya. Iya. Indikatornya KD4-nya penerapan. Oh, berarti langsung nanti ada apa lagi namanya di rumus-rumus itu seperti apa nanti di aplikasi. Makanya itu Pak, saya tidak usah disebutkan rumusnya. Jadi saya anggap anak sudah tahu rumusnya. Jadi kita menggunakan aturan kosinus begitu untuk mengukur jarak ini. Jadi tidak usah perlu pakai penggaris atau pakai meter. Iya, karena kan tidak ada penggaris, sekali Ibu mau menggambar sendiri. Cari Pak, saya kira Ibu bisa berkreasi dengan background dan apa yang ada di Tuntastic. Bagaimana Ibu bisa seperti itu ya?
Iya. Jadi jangan merepotkan diri. Jangan merepotkan diri. Yang jelas tujuan yang nanti di background fantastik itu baru yang kita cari ukurannya begitu ya Pak ya? Jadi Ibu jelaskan saja bahwa pengukuran ini seperti ini. Saya belum lihat GBWM-nya Ibu siapa ya. Jadi saya tidak bisa Oke, nanti. Karena biasanya itu terlalu jauh kita pikir, ternyata yang ringkas-ringkas saja dulu, karena jangan sampai satu KD itu kita bisa buatkan beberapa gitu. Jadi jangan kita apalagi namanya mau menyelesaikan keseluruhan, tapi waktu untuk pembuatan kartun di Tuntastic itu sendiri terbatas, sehingga kita sendiri yang pusing sendiri seperti itu. Jadi cari yang mudah-mudah saja dulu, yang bisa diselesaikan ya. Ya Bu. Baik. Ini kita sudah hampir jam 3 Bu. Ya, Bu Hajra bagaimana, mau lanjut ke materi petunjuk pembuatan video animasi dengan Tuntastic? Atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kita praktek saja ya. Nanti saya juga beri masukan. Sayangnya saya ini tidak bisa terhubung ini, apalagi namanya, laptop saya dengan handphonenya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan bisa. Silahkan Bu, saya serahkan ke Ibu Hajra. Silahkan Bu Hajra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya di layar Tuntastic. Iya kelihatan. Iya Bu, kelihatan. Ini saya bekerjanya di HP, tapi saya coba tampilkan di laptop. Jadi saya gunakan fasilitas Connect di Windows 10 dan Smart View di HP. Kemudian Bapak Ibu, jadi tadi sudah ada beberapa yang membuat GBIHM. Alhamdulillah, kami sangat senang progres dari Bapak Ibu. Semoga BIMTEK kita ini bisa menghasilkan banyak video pembelajaran. Jadi memang salah satu hal yang diinginkan sekarang itu adalah dihasilkannya banyak video pembelajaran, media-media pembelajaran. Yang lagi tenar sekarang kan YouTube. Jadi anak-anak kita itu suka membuka YouTube. Jadi salah satu cara kita untuk melawan supaya konten-konten negatif itu terkalahkan oleh konten positif adalah kita memperbanyak konten positif. Salah satunya adalah Bapak Ibu menyumbang konten positif. Jadi nanti video yang Bapak Ibu buat itu dimasukkan ke YouTube, semakin banyak konten di YouTube itu akan semakin baik. Jadi kita melawan orang-orang yang menggunakan YouTube untuk hal yang buruk dengan menggunakan YouTube untuk hal yang baik. Jadi salah satu juga cara memperkenalkan ke anak kita bahwa YouTube itu banyak sih sebenarnya yang bisa yang baik-baik yang dilihat. Jadi jangan dilihat yang buruk-buruk, dilihat yang baik-baik saja. Misalnya materi pelajaran. Jadi seperti itu. Semoga itu bisa menyemangati kita untuk semakin banyak berkreasi. Jadi tadi, alhamdulillah tadi Bu Arna sudah menunjukkan daya kreasinya, alhamdulillah. Jadi sudah bisa berkreasi, menghayal. Karena kan kalau kita karang cerita seperti ini itu sama kita mengarang. Jadi mengangan-angan kira-kira apa nanti ya, kira-kira cerita apa. Jadi angan-angan kita itu yang dituangkan dalam bentuk tulisan, itu yang menjadi naskah. Ya, jadi saya mencoba menunjukkan cara membuat video. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah praktek. Semoga semuanya sudah menginstal. Nah, insya Allah tidak ada hambatan untuk menginstalnya ini karena yang penting spek hanya itu mencukupi. Insya Allah kalau untuk yang zaman sekarang sudah kena semua. Jadi setelah diinstal kita klik tanda tambah. Setelah ditanda tambah ini di sini ada beberapa pilihan. Jadi short story, ada classic story, dan ada science report. Ini yang tadi disampaikan mau 3 bagian atau 5 bagian.
Jadi kalaupun misalnya kita pilih yang 3 bagian, short story, ya di sini ada 3 bagian. Ini ada beginning, middle, dan end. Tetapi di sini kita tetap bisa menambah. Jadi misalnya kita hanya menggunakan short story, tapi kita mau tambah skinnya. Misalnya di sini kita tinggal mengklik tanda tambah. Kalau kita mau mengurangi jadi 2, tinggal dihapus salah satunya. Ini maka dia akan menjadi 2. Jadi kalau mau kita tambah, tinggal diklik mau tambah di bagian beginningnya, di bagian middle, atau di bagian end. Ya, jadi ini sekarang sudah kemarin sampai 7. Ya, ini ada 7. Kalau mau tambah lagi 1, di sini tertulis too many screens. Jadi terlalu banyak layar. Jadi batasannya mungkin hanya 7. Ya, 7 screen. Ya. Kita coba. Ini jadi kalau sudah selesai tinggal jadi untuk yang panjang-panjang ceritanya bisa ditambahkan skinnya, bisa jadi 7. Ini begini. Jadi tampilan sini, jadi sudah disediakan setting-setting, jadi latar belakang seperti yang disampaikan kemarin. Tapi kita juga bisa membuat, misalnya tidak ada settingnya di sini yang kita inginkan. Kita ingin menggambar sendiri, tapi ini kita gambar sendiri, bukan di input gambarnya. Jadi kemarin saya coba membuat gambar seperti ini. Jadi ini yang muncul di latar adalah gambar kubus. Tapi ini gambaran tangan asal-asalan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa buat lebih rapi. Jadi kalau untuk membuat gambar sendiri atau latar sendiri, misalnya seperti yang tadi ruang guru, tinggal diklik ini draw your own. Ya, di sini ada kita mau yang bentuknya luas atau mau yang besar. Jadi kalau yang besar ini adalah, jadi kalau yang besar yang seperti ini untuk warna latarnya. Jadi misalnya mau warna latar kuning, ini. Jadi yang di tengah ini yang titik, yang ada titik tes itu untuk latar warna latarnya. Nah, kemudian untuk menulisnya kita pakai yang kuas, kita ganti warnanya misalnya hitam. Ya, misalnya mungkin misalnya latar seakan-akan anak itu pergi ke ruang guru. Jadi Bapak Ibu tinggal buat latar, kemudian di sini ditulis. Misalnya nanti ditulis pakai pulpen yang lebih kecil, ini saya pakai tangan. Ya. Jadi, ya, coba dituliskan. Misalnya ruang guru. Ya, jadi latar ini nanti yang tampil di latar pembicaraan anak-anak kita. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian oke, nah, diberi nama settingnya. Misalnya setting ruang guru. Ya. Jadi kita punya setting sendiri untuk memilih latar belakang dari cerita kita. Untuk peran-perannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, jadi kita tinggal memilih yang mana pemerannya. Misalnya saya pilih mana yang pelajar-pelajar. Ya, misalnya ini yang anak pramuka. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hairudin. Jadi jangan lupa untuk mengganti nama pemerannya. Untuk menggantinya itu, Bapak Ibu tinggal klik gambar kuas. Nah, di sini mau mengganti warna bajunya, warna rambutnya juga boleh. Tinggal misalnya dipilih baju putih.
diklik, warna putih, celananya misalnya merah. Merah yang mana, SD ini ya? Ya, berarti anak SD. Ya, rambutnya mungkin agak coklat-coklat, tinggal diganti. Kalau sudah fix, nah diberi nama. Jadi namanya diberi misalnya namanya Yahdi. Nah, selesai. Jadi nama ini yang digunakan untuk karakter di kartun kita. Jadi sebaik ini bagus karena kita bisa misalnya diminta anak-anak kita untuk membuat cerita, mereka bisa memasukkan nama sendiri dan itu kalau sudah diupload ke YouTube maka itu akan dia kenang selamanya. Kalau misalnya dia sudah selesai kuliah dan dia lihatnya ternyata ada videoku pernah ada namaku di YouTube juga. Selain dari gambar yang ada di sini, kita juga bisa menggambar anime, apalagi karakter sendiri. Jadi tetap menggunakan draw your own. Misalnya kalau tadi matematika misalnya pakai segitiga, jadi saya coba menggambar supaya kelihatan bahwa ini adalah video matematika. Misalnya kita gambar segi 4. Jadi salah satu karakternya itu adalah segi 4 misalnya. Nah, ini segi 4. Ya. Jadi kembali lagi tergantung dari naskah yang Bapak Ibu buat. Kalau misalnya naskahnya misalnya mau lebih kelihatan bahwa ini matematika, bisa ditampilkan. Misalnya segi 4 atau persegi ya. Ya, segi 4. Kita sudah punya satu karakter. Jadi ada misalnya ada anak bernama Yahdi dan ada segi 4. Nah, kalau mau ditambahkan karakternya tinggal ditambahkan sesuai yang Bapak Ibu buat. Nah, ini kita sudah berada di latar yang tadi yang dibuat, sudah ada anaknya. Kalau seperti yang tadi yang Ibu Arna bikin ada cerita sebelumnya bahwa saya ruang kelas dalam keadaan sepi, anak-anak menunggu. Jadi itu bisa disampaikan oleh narator. Jadi bukan oleh pemerannya, tapi narator yang menyampaikan sebelum berbicara pemerannya. Tapi audio kita itu terekam nanti pada saat diklik start. Ya, misalnya di sini start. Ya, ini ada segi 4 di sini. Aku lagi ke ruang guru, lalu mau mencari guru. Ya, ini yang segi 4 juga karakter tersendiri, jadi dia berbicara tersendiri. Ya. Kalau misalnya percakapannya sudah selesai, jangan dibiarkan sampai selesai sendiri, tapi tinggal diklik stop. Diklik stop langsung supaya tidak nampak seperti tadi. Jadi mohon maaf Pak Harudin, tadi itu ada video tak yang tinggal duduk sendiri, berdiri diam, istilahnya tidak ada adegan sebelumnya. Jadi sebaiknya untuk menghindari yang seperti itu, selesai ceritanya, selesai berbicara langsung di stop. Ya, untuk audionya seperti yang tadi, kalau mau kasih audio tinggal dipilih confidence untuk besar suaranya atau loving. Di sini ada beberapa pilihan. Tinggal Bapak Ibu pilih untuk suaranya. Ya, itu sudah jadi untuk sesi pertama. Sekarang untuk sesi kedua sama caranya dengan yang tadi. Tinggal dipilih kedua. Ya, sesi kedua misalnya kita mau pilih yang sudah ada, misalnya di ruang kelas, tinggal dipilih ruang kelas. Kemudian karakter yang dipilih kembali ini yang tadi ya
dan segi 4. Nah, ditambah dengan ibu guru, jadi sudah ada ibu guru. Ya, ini karena ibu gurunya tadi belum diganti namanya, diganti, kita menggantinya. Ya, ini saya mencoba mencari karakter yang pakai jilbab, saya tidak tahu menggambar yang pakai jilbab. Ya, misalnya diganti pakai baju warna hijau. Ya, sama caranya seperti yang tadi, tinggal silakan Bapak Ibu berkreasi. Bu Fidelia itu. Ya, Ibu siapa? Ibu Fidelia. Ibu gurunya, iya ibu gurunya. Ya, misalnya kita beri karakter ibu guru atau mau ditambahkan lagi ibu guru siapa, supaya lebih jelas misalnya. Ibu guru siapa ya? Arna. Ya, misalnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa masukkan nama Bapak Ibu di situ, misalnya Bu Guru Fidelia, atau Bu Guru Suryanti. Ya, silakan. Jadi untuk di kelas ini kita punya 3 karakter. Kita silakan, ini ada star. Kalau misalnya semuanya di naskahnya itu memang semua sudah berada pada posisi, jadi sebaiknya sebelum start digerakkan memang karakternya ini berada di posisi yang diinginkan. Misalnya ibu guru ada di depan, ini siswanya di sini, ini anak pramuka tidak lepas lampunya. Ini yang segi 4. Pramuka dalam kelas, Bu. Ya, pramuka dalam kelas, bawa terus lampunya. Ya, ini jadi kalau dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sudah siapkan naskahnya tadi, tinggal dibacakan. Ini saya tidak punya naskah, apa yang saya bilang ya. Ya. Ya, jadi diklik start. Kita diberi 3 detik untuk memulai. Ya, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sudah sarapankah? Nah, ini sudah Bu Guru, sudah, alhamdulillah. Jadi seperti untuk gerakan-gerakannya ini, paha itu lebih lincah. Jadi kalau tidak mau bergerak terlalu banyak, tinggal diklik kepalanya saja terus digerakkan. Anaknya, ibu gurunya bertanya, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar anak-anak. Apa pernah kalian mendengar tentang bangun datar? Pernah, tapi agak lupa. Yang mana Bu ya? Bisa dijelaskan ulang? Ya, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita tentang bangun datar. Ya, setelah ini di stop. Jadi ini sama seperti yang naskah tadi yang disusun oleh Bu Arna. Jadi ada agak panjang, jadi sebaiknya dipotong seperti ini saja. Jadi pendahuluannya dulu untuk pengantarnya, kemudian nanti masuk ke sesi inti di bagian berikutnya. Nah, kalau mau dikasih musik juga ditambahkan seperti yang tadi. Ya, intinya sama. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Ini ketiga. Jadi kalau masih mau ditambahkan lagi sesi yang lain, silakan diklik tanda tambah. Ya, karena tadi belum selesai pembelajarannya, jadi kembali kita ke ruang kelas yang tadi. Ini ya, ibu guru, segi 4 dan ya, ya ada 3 pemerannya. Ya. Ya, bangun. Jadi bu gurunya berkata bangun datar itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada yang berbentuk segi 4. Segi 4 itu jika dia memiliki 4 sudut. Kemudian ada juga yang berbentuk segitiga. Ada yang berbentuk lingkaran. Ya, sekarang coba kalian lihat di sekitar kalian di ruang kelas kita ini yang mana contoh segi 4.
Ya, segi 4 langsung bilang karena dia segi 4. Saya bentuknya segi 4, Bu. Ya, ini Yahdi bilang, oh itu ada Bu buku di atas meja. Itu kan bentuknya mirip segi 4 Bu ya sampulnya. Ya, kemudian ada juga mistar Bu, itu bentuknya mirip segitiga ya. Ya, jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Jadi ada ini waktunya sudah habis. Jadi ada ini mengajari anak-anak kita untuk melihat kira-kira benda apa yang sesuai dengan konteksnya. Benda apa yang maksudnya bangun matematika yang ada di alam nyata. Ya, kita sudah selesai 3 set. Nah, kalau mau ditambahkan tinggal klik. Kalau mau ditambahkan lagi yang lainnya. Nah, kalau sudah tidak, ya sudah diselesaikan. Finish. Nah, diberi nama. Jadi ini adalah judul dari video kita. Misalnya bangun datar. Nah, direktornya ininya. Ya. Ini juga salah satu kelebihan dari Tuntastic. Kita punya maksudnya kita punya karya yang bisa dituliskan itu karya kita, dan pemeran-pemerannya juga bisa dimasukkan sesuai nama-nama yang kita inginkan. Jadi setelah disimpan akan muncul previewnya, preview dari yang kita buat tadi. Ya. Sudah jam berapa? 3.7. Tidak muncul ya suaranya. Tidak muncul Bu Hajrah. Iya. Jadi selanjutnya silakan Bapak Ibu berkreasi. Kira-kira naskahnya bagaimana, dicocokkan dengan videonya. Jadi nanti kami akan mengecek kesesuaian antara naskah yang Bapak Ibu buat dengan video yang dibuat. Sekali lagi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bersemangat untuk membuat video. Jangan takut untuk berkreasi, karena ini adalah salah satu cara kita untuk berbagi. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar di kelasnya kepada 30 orang siswa, itu berarti pahala Ibu hanya dinikmati oleh 30 orang siswa. Tapi kalau Bapak Ibu mengirim video, kemudian video itu digunakan oleh guru-guru di sekolah lain misalnya, disebarkan, digunakan oleh anak-anak lain, dan dia bisa mendapat ilmu dari video tersebut, insya Allah itu akan menjadi amal jariah yang tak terhingga bagi Bapak Ibu. Jadi murid kita bukan hanya yang ada di kelas, tapi murid kita seluruh Indonesia, ya, atau seluruh dunia, malah kalau sudah masuk ke YouTube itu akan dilihat oleh seluruh dunia. Jadi mari semangat untuk berbagi. Sudah selesai videonya, seperti itu yang bisa saya tunjukkan. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Jadi kalau mau buat misalnya latarnya tidak ada di sini, silakan dibuat kira-kira apa latarnya supaya kelihatan bahwa ini latarnya di mana. Seperti itu Pak He. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Kami yakin Bapak Ibu bisa membuat yang lebih baik dari ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajrah. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang saya belum tahu ini, silahkan Bu. Oke, kesempatan ini kita saling sharing. Silahkan yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silahkan.
Pak Muhammad Rizky. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan saya tadi mungkin pernah dibahas tapi saya tidak mengikuti dengan baik. Yang pertama, apakah ketika kita sebagai pemeran, dan misalkan saya sebagai guru tapi saya sendiri yang membuat video dengan 3 karakter, saya kan yang bersuara. Apakah previewnya nanti itu menghasilkan suara sesuai karakter atau tetap suara saya? Misalkan karakternya sebagai perempuan, tapi saya laki-laki, apakah suaranya sebentar sebagai laki-laki? Ya, seperti itu. Kemudian satu tadi saya sempat acak-acak, ternyata itu di karakter bisa kita memunculkan foto emojinya. Kita bisa itu. Ya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rizky. Iya. Ini ini ya yang pertemuan pertama, kalau sepertinya ini mengenai suara dan karakternya. Ini sudah dicontohkan sama Ibu Hajira. Ya Bu Hajira, silahkan di. Tadi juga sudah. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Jadi tadi sudah ditunjukkan 2 video. Satu video itu yang saya buat adalah suara saya sendiri. Jadi saya suara, cuma saya berusaha untuk menjadi 3 suara dengan segala keterbatasan saya. Jadi kalau yang tadi itu yang video yang saya buat yang sarapan itu suara saya sendiri Pak, cuma saya berusaha untuk mengubah jadi 3. Jadi kalau misalnya Bapak mau buat juga seperti itu, kita sendiri yang berperan, kemudian ada 3 karakter, belajar juga misalnya untuk misalnya suara perempuan bagaimana, suara anak-anak bagaimana gitu. Ya, lebih bagus lagi kalau misalnya ada pemeran asli seperti Pak Hairudin tadi. Jadi ada memang anak-anak yang bernama Aisyah, ada yang bernama anak-anak yang bernama Rahman. Jadi memudahkan Bapak untuk membuat. Ya, tapi kalau kembali lagi kalau misalnya Bapak mau mencoba, tidak apa-apa, terserah. Cuma yang suara yang dimasukkan, suara yang Bapak Ibu rekam itu adalah yang keluar. Tidak akan berubah lagi misalnya kalau karakternya perempuan, kemudian suaranya laki-laki akan berubah menjadi perempuan, tidak seperti itu Pak. Jadi suara yang direkam masuk itu adalah suara itu yang terekam masuk ke video. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Yang kedua tadi apa ya pernyataan? Oh emoji. Yang Bapak sudah berhasil mengeksplorasi. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa dibuat, bukan hanya karakter yang tersedia. Kita bisa mengganti wajahnya juga dengan wajah kita. Bisa ditambahkan dengan emoji. Ya, terima kasih sudah bereksplorasi lebih di Tuntastik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rizky. Kita tunggu video hasilnya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Yang mengisi daftar hadir sampai saat ini baru 13. Ya. Setelah dari sini masih bisa berdiskusi melalui grup WA. Iya. Jadi nanti untuk pembuatan praktek pembuatan video animasi Tuntastiknya Bapak Ibu bisa kerjakan tanggal 1 sampai tanggal. Pertemuan berikut direncanakan kapan Pak Hairudin? Pertemuan berikutnya ini saya lihat tanggal 9 September, hari Rabu. 9 September. Coba saya lihat dulu. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Sudah banyak waktu yang menyusun GBIF dan video. Iya. Jadi hari Rabu kita pertemuan yang daring ketiga. Nanti di daring ketiga Bapak Ibu menyajikan hasil karyanya. Kemudian nanti di hari Rabu itu juga tanggal 9 memberikan informasi untuk petunjuk pengumpulan tugas akhir. Iya. Jadi nanti tugas akhirnya nanti ditetapkan waktunya tanggal. Jadi saya kira ini tidak terlalu susah Bapak Ibu ya, karena kalau kita sudah menginstal mau tidak mau, kalau sudah ada skrip pasti insya Allah akan tercapai yang kita buat. Tidak ada yang susah kalau kita sudah berusaha
membuat. Yang susah itu kalau kita belum membuat apa-apa, belum ada skripnya, itu biasanya masih mengambil ya, misalnya masih apa yang saya mau buat, ganti lagi. Tapi kalau sudah ada skripnya itu mudah sekali. Kita tinggal mengumpulkan siswa kita ataukah anak kita di rumah atau teman kita panggil, kita jadikan teman untuk membuat konten. Saya kira Bapak Ibu tahu tekniknya itu bagaimana memformulasikannya. Yang penting itu masukan dari saya, buat dulu naskahnya apa yang mau dibuat, karena kalau tidak ada naskah sepertinya tunda terus, akan meluas terus yang kita mau capai. Jadi kita buat saja dulu seperti apa maunya, nanti dengan sendirinya akan pas. Sesuai dengan kompetensi kita, bisa juga, atau yang lebih kita familiar, silahkan. Jadi dimulai dari yang sederhana dan lebih gampang menurut Bapak Ibu. Untuk video selanjutnya nanti bisa lebih berkreasi lagi. Jadi yang penting dimulai dulu. Bapak Ibu boleh bertanya, itu GBIM dengan JM bolehkah bisa Bu, silakan. di WA untuk dilihat? Makasih. Itu GBIM dengan JM bolehkah bisa di grup WA untuk dilihat bagaimana apakah masih ada yang kurang, baru kemudian kita buat videonya. Begitu. Boleh Ibu, boleh. Iya. Seperti Ibu Arna tadi itu kan sudah di-share di grup WA. Jadi tadi kita sudah membedah, kita sudah memberi masukan-masukan. Jadi itu lebih memudahkan lagi. Seperti itu. Iya Bu, silahkan Bu. Nanti kami komentari, kami beri masukan. Kalau sudah oke, silahkan. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu karena kan sudah ada contohnya dari Ibu Arna. Tinggal kita menunggu hasilnya Ibu Arna seperti apa ya. Pasti Ibu Arna mau menggunakan siswanya di sekolah ini sudah mengantisipasi seperti itu. Dia sudah merancang. Kalau bukan siswanya pasti anak di rumah itu. Tapi tetap pakai protokol kesehatan kalau dikumpulkan siswanya. Iya, atau anak tetangga boleh juga. Saya kira Bapak Ibu berpengalaman untuk membuat konten, karena anak-anak itu senang sekali ya kalau kita buat konten seperti ini. Seperti anak saya ya, waktu saya coba membuat itu, saya kumpulkan, dia senang sekali. Bahkan kalau kita ulang-ulang, misalnya ada yang salah, dia itu antusias untuk ulangi seperti itu. Jadi memang karena kita belum kenal, makanya kita masih menunda-menunda, masih ragu-ragu. Tapi kalau kita sudah tahu satu kali, membuat satu kali, mengekspor satu kali, maka dengan sendirinya akan familiar, akan ilmunya akan terus bertambah. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Waktu kita sampai 15.30 ya Bu Hajrah. Ini sudah mau salat asar. Ya. Iya. Sudah ada juga beberapa yang izin live karena sudah asar. Ya. Baik, karena ini tinggal 2 menit ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita ambil gambar lagi kembali sebelum kita tutup pertemuan kita. Ini ada senior saya nih, Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman yang mana? Rahman yang di Sorowako ya, bukan ya? Iya, yang di Sorowako. Oh, begitu. Pak Abdul Rahman, boleh diaktifkan kameranya? Pak Darus, Ibu Anggreni, ini Ibu Anggreni, saya cari-cari juga tadi ini dari SD Impres Hartako ya, seperti temannya Ibu Arna ini Ibu Anggreni ya, atau bukan? Iya Pak, iya teman. Ya. Oke Pak Saiful. Pak Saiful dari mana? Dari Maros Pak. Oh Maros. Ya. Kalau Pak Rizky dari kabupaten mana? Dari Pindrang. Oh, Pindrang, ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun berjauhan kita dipertemukan dalam satu room meeting.
Bu Arna di Makassar, SD Hartako. Ibu Fidelia dari SMA Plater. Kalau Pak Reski dari SMA juga ya Pak, SD? Saya SMA. SMP berapa Pak di Pindrang? SMA 9. Ya? SMA 9. Oh, SMA Negeri 9. Iya, siap. Oke, kalau Pak Saiful dari mana tadi? Maros. SD 2. Baik. SDN 2 Maros. Wah, ini sudah asan ini. Ibu Sri Sarsani ya. Oke, silahkan. Ini Pak Abdul Rahman belum mengaktifkan, Ibu Miradia, kemudian sudah pergi sholat ya. Oh ya. Silakan Bu Hajrah di silent saja. Ya. Ya, sudah Pak. Baik. Terima kasih Ibu Hajrah. Ibu Nur Saidah, maaf ini saya mau kita akhiri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, guru hebat semuanya, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita daring kedua. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 itu insya Allah Bapak Ibu silahkan membuat video animasi tuntastiknya sesuai naskahnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Insya Allah nanti tanggal 9 hari Rabu 9 September hari Rabu kita kembali bertemu di daring ketiga. Nanti videonya kita review kembali, nanti diumumkan tanggal pengumpulannya. Insya Allah itu penyampaian dari saya. Kami atas nama fasilitator Ibu Hajrah dan Pak Hairudin, ada Ibu Nur Saidawati sebagai host, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di daring kedua. Saya serahkan ke Ibu Nur Saidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Suara saya terdengar Pak Hai? Ya, terdengar Bu. Ya. Ya. Soalnya saya lagi di luar ini, makanya hostnya saya pindahkan ke Pak Hairudin. Oh, ya, lagi itu. Oh iya Bu. Oke. Nah. Iya. Ya tapi dah. Ya, tapi enggak apa-apa. Apa lagi? Terima kasih ya atas atensi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Hai yang mau menggantikan saya sebagai host untuk sementara. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Sudah. Ya, sama-sama. Ini harus lari-lari ke sana kemari nih. Ya, saya lagi ada di luar. Ya, selamat jumpa kembali lagi Bapak Ibu ya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa dikasih kesempatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama kembali untuk mengikuti kegiatan tuntastik yang berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berkarya. Ya, ini Pak Hairudin. Iya. Iya, ada bayinya Ibu Anggreni ini. Ada anak kecilnya. Ada anak kecilnya Bu Anggreni ini. Berapa bulan itu Bu Anggreni? Nggak kedengaran. Oke. Izin live Bu. Oke, ya, izin live juga. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.